Inilah Laut Mati yang merupakan danau hipersalin di perbatasan Yordania dan Israel dan dikenal sebagai titik terendah di bumi sekitar 430 meter di bawah permukaan laut. Dengan kadar garam yang ekstrim mencapai 30 hingga 34%. Dan karena salinitas yang tinggi, maka organisme tidak bisa bertahan hidup, membuatnya mustahil tenggelam saat berenang dan sekaligus memiliki nilai sejarah religius dan mineral yang kaya. Secara geologis, daerah ini merupakan danau air asin tertutup dan bukan merupakan laut yang terperangkap di daratan, menjadikannya salah satu danau paling asin di dunia. Airnya kental, berlumpur dan kaya akan magnesium, kalsium, serta kalium. Laut Mati sering dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Lut yang dibinasakan, menjadikannya situs kontemplasi sejarah dalam pandangan Islam. Wilayah ini juga tempat ditemukannya naskah Laut Mati kuno yang mengungkap banyak naskah kitab Alkitab Ibrani. Karena kepadatan air yang sangat tinggi dibandingkan dengan tubuh manusia, maka orang-orang yang dapat mengapung tanpa usaha sedikit pun di permukaannya. Air ini disebut sebagai Laut Mati karena kadar garam yang 10 kali lebih tinggi dari laut biasa, mencegah ikan atau tanaman laut hidup di dalamnya. Laut ini kaya mineral, dan lumpur Laut Mati populer untuk kecantikan dan kesehatan. Namun danau ini menghadapi masalah lingkungan serius dengan penurunan permukaan air setiap tahunnya. Kadar garam di Laut Mati bukan sekadar fenomena alam, melainkan hasil dari proses geologi ribuan tahun yang menciptakan lingkungan paling ekstrim di bumi. Laut Mati memiliki tingkat salinitas atau kadar garam yang tinggi. Sebagai perbandingan, rata-rata air laut di dunia hanya memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Namun Laut Mati memiliki kadar garam sekitar 33% hingga 34,2%. Ini berarti Laut Mati hampir 10 kali lebih asin daripada samudra lepas, menjadikannya sebagai perairan yang sangat padat sehingga manusia dapat mengapung tanpa alat bantu. Tingginya kadar garam ini disebabkan oleh letak geografisnya sebagai titik terendah di bumi. Air mengalir masuk ke Laut Mati, terutama dari Sungai Yordan, tetapi karena merupakan cekungan tertutup, air tidak memiliki jalan keluar ke laut lepas. Berada di wilayah gurun yang panas, air menguap dengan cepat, namun meninggalkan mineral dan garam di belakangnya. Dan selama ribuan tahun, akumulasi mineral ini terus meningkat dan mengendap di dasar danau. Nama Laut Mati diberikan karena salinitasnya yang sangat tinggi, membuat lingkungannya tersebut beracun bagi sebagian besar makhluk hidup. Ikan atau tanaman yang terbawa arus sungai ke dalamnya akan segera mati karena sel tubuh mereka tidak mampu menoleransi tekanan osmotik dari air yang begitu pekat. Kadar garam yang mematikan ini sering dijadikan tamsil kehidupan. Tidak seperti Danau Galilea yang subur karena menerima air dan mengalirkannya kembali. Namun Laut Mati terus menerima aliran air, namun tidak pernah membaginya keluar. Dan hal ini menjadi pelajaran moral bahwa penumpukan yang terus-menerus tanpa adanya aliran keluar atau berbagi atau memberi
pada akhirnya menciptakan lingkungan yang stagnan dan tidak dapat mendukung kehidupan. Garam dan lumpur di Laut Mati sangat berharga karena kandungan 21 mineral uniknya, termasuk magnesium, kalsium, kalium, dan bromida yang konsentrasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan air laut biasa. Banyak sekali manfaatnya untuk kulit dan kecantikan, karena lumpur laut mati bekerja mengangkat sel kulit mati, membersihkan pori-pori dari kotoran, serta menyerap kelebihan minyak. Sifat antimikroba dan antibakterinya membantu membunuh bakteri penyebab jerawat dan menyamarkan bekasnya. Dan karena mineralnya meningkatkan elastisitas kulit, menjaga kelembapan dan membantu menyamarkan garis halus, sehingga garam dalam air mati bisa menghindarkan dari dehidrasi dan anti penuaan. Secara medis, laut mati lumpurnya terbukti secara klinis dapat membantu meredakan gejala psoriasis, eksim, dermatitis, dan vitiligo dengan mengurangi peradangan serta gatal. Merendam tubuh dengan garam laut mati dapat meredakan nyeri otot, kekakuan sendi, dan membantu penderita artritis atau radang sendi atau rematik. Kandungan mineralnya membantu menstimulasi aliran darah dan menyeimbangkan pH. Garam di laut mati tidak untuk dikonsumsi karena rasanya yang sangat pahit dan kandungan mineralnya yang tidak cocok untuk pencernaan. Penggunaannya hanya untuk perawatan luar. Dan kandungan magnesium yang tinggi membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Meskipun namanya menyiratkan ketiadaan, kehidupan di laut mati tetap ada dalam bentuk yang sangat berbeda dan ekstrim. Secara kasat mata tidak ada ikan atau tanaman air yang bisa bertahan hidup di sini karena salinitasnya yang mencapai 34%. Namun di tingkat mikroskopis, laut mati adalah rumah bagi halofili, yaitu organisme pencinta garam. Mikroorganisme bersel tunggal purba seperti Halobacterium dan Halophila vulcani mendominasi perairan ini. Mereka memiliki mekanisme seluler khusus untuk menyeimbangkan tekanan garam yang mematikan bagi sel makhluk hidup lain. Dan satu-satunya produsen utama di danau ini adalah alga hijau. Saat terjadi hujan lebat yang mengencerkan permukaan air, alga ini bisa berkembang biak dengan pesat dan terkadang mengubah warna air menjadi kemerahan karena pigmen pelindungnya. Ada penemuan di dasar laut pada tahun 2011. Ilmuwan menemukan biofilm bakteri di sekitar kawah air tawar di dasar laut, menunjukkan bahwa kehidupan tetap bersembunyi di retakan-retakan terdalam. Berbeda dengan airnya yang mati, wilayah daratan di sekitarnya justru memiliki ekosistem yang cukup kaya. Di dekat pantai terdapat mata air tawar yang mendukung kehidupan ibex nubia atau kambing gunung dan bertanduk besar, serta hairak. Wilayah ini menjadi jalur penting bagi ratusan juta burung yang bermigrasi setiap tahun antara Eropa, Asia, dan Afrika. Bagi manusia, laut mati adalah sumber kehidupan ekonomi dan kesehatan. Ribuan orang berkunjung setiap tahun untuk berendam guna mengobati penyakit kulit atau sendi. Industri kimia mengekstraksi magnesium, kalium, dan bromida dalam jumlah besar dari airnya di laut mati. Keindahan laut mati pada tahun ini tetap menjadi magnet dunia karena perpaduan unik antara landscape gurun yang dramatis, kristal garam yang artistik, dan air biru cemerlang.
Meskipun terletak di titik terendah bumi, yaitu di minus 430 meter, tempat ini menawarkan estetika visual yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Salah satu daya tarik utama adalah formasi kristal garam putih bersih yang menonjol dari dasar laut dan tepian sungai. Garam-garam ini sering membentuk pulau-pulau kecil berwarna putih di tengah laut air biru yang pekat, menciptakan kontras warna yang luar biasa, terutama saat dilihat dari ketinggian menggunakan drone. Air laut mati memiliki warna biru yang dalam dan terlihat tenang karena massa jenisnya yang tinggi, memberikan pantulan langit yang hampir sempurna seperti cermin. Dari sisi Yordania, kita dapat menyaksikan matahari terbenam tepat di atas permukaan laut, menciptakan warna kuning keemasan yang dramatis pada bukit-bukit di sekitarnya. Laut Mati dikelilingi oleh perbukitan batu kapur dan pegunungan gurun berwarna keemasan. Keheningan suasana gurun yang berpadu dengan udara yang kaya oksigen menciptakan suasana hening dan misterius yang seringkali membuat masyarakat dan pengunjung merasa seperti berada di planet lain. Di sela-sela gersangnya gurun terdapat titik-titik oase seperti En-Gedi di sisi barat yang menawarkan pemandangan air terjun tawar dan tanaman hijau subur yang sangat kontras dengan hamparan garam di pantai sekitarnya.